Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Islamia dengan NPM 06.2020.1.07328. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan tugas pendahuluan dari modul 5 dan juga modul 6 praktikum PBO. Di sini yang untuk modul 5 di sini yaitu membuat database. Ini membuat database. Yang pertama, langsung saja menginputkan MySQL bin untuk mengkoneksikan. Jika sudah keluar seperti ini, maka koneksikan MySQL bin-nya. Database ini create. Nah, create ini berfungsi untuk membuat objek baru. Terus DB verifikasi mendapat database change untuk admin. Jadi bentar, untuk yang atas ini copyright C udah keluar. Berarti ini new root DB verifikasi pendaftaran ini untuk tabel adminnya, di mana nama varchar itu nampung size 50, npm nampung size 20, terus password nampung size 15, dan nomor telepon nampung size 13. Terus untuk create, perintah create seperti yang di atas ini itu digunakan untuk membuat objek baru, diantaranya untuk membuat database baru, tabel baru, dan juga view baru. Terus ya DB nama ini, nomor telepon varchar tadi ya. Kalau seandainya udah keluar query oke, berarti udah berhasil. Terus selanjutnya ini MariaDB untuk ID. Nah, ini terus yang di atas ini kan perintah use ya, use DB ini. Perintah use itu digunakan untuk memilih database yang akan digunakan. Nah, pilih database yang akan digunakan itu akan masuk ke nama, npm, password, dan juga nomor telepon. Terus selanjutnya di sini ada MariaDB ini create table mahasiswa untuk membuat tabel mahasiswanya. Jadi di tabel mahasiswanya nanti keluar ID, terus nama, npm, password, nomor telepon, dan juga gambar teks. Itu maksudnya bikin tabelnya. Status in default kembali lagi. Nah, ini saya di program saya ini ada errornya karena saya salah mengetikkan ini harusnya increment jadi incremented. Jadi saya ulangi lagi untuk membuat tabelnya. Di sini sudah benar jadi increment. Terus kalau keluar query oke, berarti udah berhasil dari yang saya inputkan di database tadi. Terus selanjutnya yaitu insert into admin. Jadi perintah di atas ini kalau yang insert ini untuk menambahkan baris baru ke tabel di database. Jadi ini tuh untuk menambahkan baris baru ke tabel di tabel database. Jadi langsung ada nama, npm, password, dan juga nomor telepon. Di sini langsung value Aditya, terus npm, terus passwordnya sama nomor teleponnya. Jadi langsung diinputkan aja. Terus nanti langsung keluar tabel, di mana tabel ini langsung keluar ada ID yang pertama, terus nama, terus npm, password, dan juga nomor telepon. Terus selanjutnya ini ada insert seperti tadi, menambahkan tabel dengan nama, npm, dan juga status gambar. Ini gambarnya 0, soalnya tidak ada gambar teksnya menampilkan. Ya gitu untuk database-nya. Untuk database-nya yaitu untuk memasukkan data mahasiswa berbentuk tabel seperti ini. Jadi tadi untuk yang create itu untuk menambahkan, digunakan untuk membuat objek baru, itu kayak tabel baru, terus view baru, terus membuat. Terus kalau seandainya use ini digunakan untuk memilih database yang akan digunakan. Jadi mau memilih nama, ID, npm itu. Terus
Selanjutnya kalau insert itu buat menambahkan baris baru, jadi menampilkan baris baru, menambahkan baris baru, menambahkan baris baru gitu. Untuk selanjutnya di sini ada programnya. Yang pertama di sini ada koneksi DB. Jadi koneksi DB ini masuk kepada package helper, di mana pada program di atas ini adalah package helper dengan nama kelas koneksi DB. Pada koneksi DB ini untuk konfigurasi ke database yang telah dibuat. Untuk mengkoneksikan di sini perlu driver, jadi dideklarasikan dengan string. Terus URL ini untuk menuju ke localhost-nya, nama user dan password. Ini juga perlu untuk user dan password-nya. Terus selanjutnya menuju ke try-nya, pertama-tama memanggil drivernya dengan get connection ini dengan membawa parameter URL, user, dan juga password. Try catch, jadi di sini meskipun examnya nggak jalan, dia membantu. Terus selanjutnya jika berhasil variabel variabel connectionnya ini, jika berhasil dia akan memunculkan tulisan berhasil koneksi ke database. Jika gagal, maka dia akan memunculkan tulisan gagal koneksi ke database. Terus selanjutnya di sini ada kelas user entity abstract. User entity abstract ini masuk kepada kelas entity. Jadi di sini adalah kelas induknya user entity abstract, di mana di sini ada pendeklarasian dari ID, nama, password, dan juga nomor telepon. Di kelas user entity ini selanjutnya ini terdapat konstruktor untuk memanggil atribut tersebut. Terus ada fungsi getterSetter, di mana fungsi getterSetter ini berfungsi untuk mengakses variabel yang terenkapsulasi untuk ID, nama, password, dan juga nomor telepon. Terus di sini ada mahasiswa entity di dalam package entity. Jadi di mahasiswa entity ini extend user entity. Jadi mahasiswa entity ini dapat mengambil seluruh parameter dan juga fungsi-fungsi yang ada di dalam user entity. Jadi mahasiswa entity ini mendapatkan warisan dari user entity. Di sini hanya mendeklarasikan npm dan juga status, karena yang lainnya, parameter yang lainnya sudah dideklarasikan di kelas user entity-nya. Jadi di sini hanya terdapat npm dan juga status. Selanjutnya di sini ada konstruktor kosong untuk menyimpan data mahasiswanya. Terus di sini ada fungsi getterSetter dari npm dan juga status. Menuju ke mahasiswa model. Di sini terdapat metode getMahasiswa, di mana metode getMahasiswa ini berfungsi untuk mengambil seluruh data mahasiswa dari database. Terus yang return itu untuk mengembalikan seluruh data yang telah didapat ke dalam array list mahasiswanya. Jadi ini harus diimport dulu dari kelas entity, mahasiswa entity, terus dari package helper yang dikoneksi DB, terus Java SQL, dan juga Java Util array list-nya. Pada program ini, program pada package model dengan nama kelas mahasiswa model. Di dalam kelas ini terdapat beberapa atribut, terdapat dua atribut, yaitu SQL dan connection dengan nama variabel con, merujuk ke koneksi DB, memanggil get connection-nya. Dengan SQL ini berfungsi untuk menulis sintaks SQL nanti dan connection, dan di sini oleh koneksi DB. Get connection-nya terdapat pada package helper tadi. Kemudian terdapat metode getMahasiswa.
itu adalah sebuah array list untuk menampung list mahasiswanya. Dan untuk sintak SQL-nya, ini memasukkan statement start yang baru. Untuk variabel count-nya disimpan di variabel count. Terus kemudian untuk sintak SQL-nya ini menampilkan dari data mahasiswa, jadi select from mahasiswa. Terus selanjutnya menampilkan result set atau dinamakan dengan RS. Jadi result set itu untuk menyimpan data-data yang telah dimasukkan ke dalam database. Di sini ada ID, nama, NPM, password, nomor telepon, dan juga status. Dan di sini result set get integer karena ID itu bertipe data integer. Kalau untuk nama ini tipe datanya string, maka dia result set get string. NPM ini result set get string juga. Password ini tipe datanya string, jadi result set get string. Dan juga nomor telepon ini get string, status ini get integer, hanya untuk nomor saja. Terus kemudian panggil atribut yang berada di dalam kelas database-nya, tersimpan di array list mahasiswa add-nya ini. Ya, kalau nambah dia akan tersimpan di array list mahasiswanya. Terus selanjutnya ada kelas AllObjectModel, di mana AllObjectModel ini terdapat di package controller. Jadi AllObjectModel ini hanya instan dari mahasiswa model. Jadi maksudnya controller itu merupakan jembatan untuk package model agar model itu dapat memanggil atau mendefinisikan package entity. Untuk AllObjectModel akan dipanggil di dalam kelas mainnya untuk mengolah datanya. Jadi AllObjectModel ini dia hanya menjembatani dari kelas mahasiswa model ini, terus disimpan di dalam array list-nya. Setelah itu ada kelas mahasiswa controller. Di sini harus diimport dulu dari package entity mahasiswa entity dan juga dari array list-nya. Mahasiswa controller ini menyimpan data mahasiswa di dalam array list. Jadi pada kelas ini mahasiswa controller itu akan mereturn kelas AllObjectModel. AllObjectModel itu kemudian memanggil atribut. AllObjectModel itu kemudian memanggil atribut dari kelas getMahasiswa dan panggil metodenya dari kelas mahasiswa model. Kemudian kelas ini akan mengembalikan nilai juga dengan kelas modelnya. Jadi dia mengembalikan nilai dari kelas AllObjectModel. Yang terakhir di sini ada kelas mainnya, main kelasnya yang bernama data mahasiswa. Di sini mengimport package controller dengan kelas mahasiswa controller dan juga mengimport dari package entity dari mahasiswa entity. Jadi public static mahasiswa controller ini, terus di sini untuk menampilkan data, show data. Untuk menampilkan data yang sudah terdapat di database-nya. Nah, ini static void show data. Metode show data berfungsi untuk menampilkan data seluruh data mahasiswa yang telah tercantum di dalam database. Di sini ada ID, nama, NPM, password, nomor telepon, dan juga status. Terus di sini ada pengujian. Jika mahasiswa entitasnya, pengujian untuk statusnya. Jika status mahasiswanya itu sama dengan 0, maka dia akan memunculkan tulisan unverified. Jika lebih dari 0, 1, 2, atau berapa, dia akan memunculkan tulisan verified. Terus di sini untuk run programnya berjalan, berhasil koneksi database, ID pertama, nama Manggala, NPM 123, password 0, nomor telepon, dan unverified. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.